7 bahasanya itu ada organisasi kehidupan. Biasanya kalau di sini itu yang dibahas hewan sama tumbuhan dulu. Dan ini penuh dengan hafalan. Nah, pertama ada sel. Di modul ini sebenarnya ada 3 yang akan dibahas. Ada sel. Sel itu merupakan bagian paling kecil dalam tubuh. Terus ada jaringan terbentuk dari sel. Dan yang ketiga ada organisasi bagian terkecil dari hierarki biologi. Di yang pertama ini pembahasannya hewan dan tumbuhan dulu. Nah ini ada sel. Pernah lihat gambar ini? Baru sekarang? Baru sekarang? Tadi? Pernah? Belum? Ini sel yang ada pada tumbuhan. Dari mana bisa lihat sel ini? Jadi tidak bisa sel maupun sel tumbuhan ataupun sel hewan kita nggak bisa lihat pakai kasat mata. Kita nggak bisa langsung lihat tanpa ada bantuan. Tapi bantuannya bukan kacamata. Bantuannya itu namanya mikroskop. Melalui mikroskop. Dari atas dulu kita bahas. Sel adalah bagian struktural atau fungsional yang paling kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi dalam tubuh kita bagian yang paling kecilnya itu bukan kuku, bukan gigi, tapi bagian paling kecilnya itu namanya sel. Nah, meskipun berada pada tingkatan terendah, berarti sel itu karena paling kecil, jangan paling rendah ya. Sel itu masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Artinya, sel itu layaknya makhluk hidup. Dia ada metabolisme, ada juga pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan cuma kita yang tumbuh ke atas ataupun kita berkembang secara psikologis, tapi sel pun melakukan atau sel pun terjadi pertumbuhan dan perkembangan serta melakukan proses reproduksi. Reproduksi itu dia 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 gitu ya. Sama seperti kalau di manusia yang awalnya hanya 2 orang, kemudian nanti akan menghasilkan 2 anak, 3 anak, itu namanya reproduksi. Begitu kecilnya ukuran sel, saking kecilnya sel itu, maka sel hewan maupun tumbuhan tidak dapat dilihat atau diamati secara jelas menggunakan mata. Jadi harus ada bantuan, yaitu alat yang namanya mikroskop. Mikroskop. Sel pertama kali ditemukan sama Robert Koch pada tahun 1665 melalui pengamatan mikroskop yang dia itu lihat dinding sel kosong meliputi sel-sel mati pada gabus yang berasal dari kulit pohon ek. Jadi si Robert ini melakukan penelitian menggunakan mikroskop melihat dinding sel. Di mana dinding sel, dinding itu kan pasti yang ada di sekeliling selnya. Kalau dinding sel di tumbuhan di sini di dinding sel tumbuhan, sama kalau di hewan dia tidak ada dinding selnya. Jadi si Robert Koch tadi melakukan penelitian melihat dinding sel pada kulit pohon ek. Makanya dia ada dinding selnya karena kulit pohon itu kan tumbuhan. Ini contoh gambar sel tumbuhan. Di sini ada dinding sel. Sedangkan di hewan tidak punya dinding sel. Yang diamati melalui mikroskop dengan pembesaran yang sangat kuat. Kalau dibesarkan akan seperti ini. Mereka sama-sama punya inti, sama-sama punya ini persamaannya. Itu namanya inti sel atau pusat selnya.
yang biasa dinamakan, kalau Indonesianya inti sel, tapi kalau bahasa IPA-nya namanya nukleus. Kemudian ada banyak nih. Ini rumit gambarnya memang. Ada namanya kloroplas. Di tumbuhan ada kloroplas sama ada dinding sel. Tapi di sel hewan tidak ada kloroplas dan dinding sel. Kloroplas itu fungsinya untuk fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan klorofil. Kenapa kloroplas itu hanya dimiliki oleh tumbuhan? Karena hewan tidak mengalami fotosintesis. Yang melakukan fotosintesis hanya tumbuhan saja. Sama-sama punya membran sel, sama-sama punya mitokondria. Mitokondria itu pasti yang warnanya merah ini. Sama-sama punya mitokondria, sama-sama punya badan Golgi. Badan Golgi itu bentuknya kayak selaput-selaput. Nih, warnanya kuning di badan Golgi. Sama-sama punya retikulum endoplasma. Ada dua jenis. Retikulum endoplasma yang kasar pasti sudah terlihat ya ini. Sama retikulum endoplasma yang halus. Di hewan pun ada kasar, biru-biru ini, dan juga ada yang halus. Kemudian di hewan ada namanya filamen aktin. Filamen aktin. Di tumbuhan pun ada filamen aktin. Dan seterusnya. Poin-poin ini akan dijelaskan sebenarnya. Sebenarnya dari sel ini terdiri dari bagian luar. Di sini bagian luar ya. Ada dinding, dan di luar ada namanya selaput. Selaput itu nama lainnya membran. Terdiri dari protoplasma dan inti sel. Sel hewan dan tumbuhan ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Ya. Ada yang dimiliki, ada pula yang nggak dimiliki. Secara umum, kalau struktur sel terdiri dari membran, dinding, inti, protoplasma. Protoplasma itu ada nukleus sama sitoplasma. Kemudian ada nukleoplasma yang merupakan cairan pada inti sel. Sedangkan di sitoplasma, cairan yang berada pada membran sel dan inti sel yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang berfungsi berbeda. Ibu yakin pasti kalian bingungnya apa? Betul? Jadi ini sesuatu yang baru ya. Ini penjelasannya dari gambar-gambar tadi. Yang pertama ada namanya membran. Ini membran sel dan dinding sel. Tadi yang ibu bilang dinding sel itu hanya terdapat pada tumbuhan. Si hewan tidak punya dinding sel. Sifatnya kaku, bukan elastis yang bisa dibentuk-bentuk sehingga memberi bentuk pada sel. Bentuknya tegas. Kemudian si dinding inilah, karena namanya saja sudah dinding ya, pasti dialah si pelindung seluruh isi selnya. Jadi kalau dinding selnya rusak, nanti isi selnya juga akan ikut rusak. Kemudian ada membran. Membran itu yang membungkus isi selnya. Sama, melindungi seluruh isi sel juga, terus bersifat semi-permeable. Semi-permeable itu artinya tidak bisa semuanya dilalui. Semi-permeable itu hanya bisa dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Jadi kalau zat-zat yang padat dia nggak bisa dilalui. Dia hanya bisa dilalui air. Kemudian fungsinya untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel satu ke sel lainnya. Dialah yang mengedarkan zat, misalnya zat dari satu sel, misalnya dari sel kloroplas ke sel yang lainnya. Itu fungsinya si membran sel.
kedua ada namanya sitoplasma. Merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Jadi seluruh sel ini itu namanya sitoplasma. Ini sitoplasma. Ini juga sitoplasma. Di dalam sitoplasma, selain terlarut zat makanan dan zat lainnya, juga terdapat organel yang memiliki fungsi masing-masing. Di dalamnya tuh ada banyak, ada vakuola, ada peroksisom, ada retikulum endoplasma tadi yang terdiri dari dua, kasar dan halus, ada mitokondria, kemudian ada mikrotubul, ada mikrofilamen, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentrosom, dan kloroplas. Sentrosom, nah ini kloroplas hanya ada di tumbuhan. Sentrosom hanya ada di hewan. Penjelasannya, yang pertama ada vakuola. Dia berisi garam organik dan zat hasil metabolit sekunder serta enzim-enzim yang untuk sebagai pencernaan. Organel ini ditemukan di sel tumbuhan. Vakuola ada di sel tumbuhan. Fungsi vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan sisa metabolisme, dan membangun turgor sel. Vakuola pada hewan itu sebenarnya ada juga. Jadi vakuola itu ada di hewan maupun di tumbuhan. Tapi kalau di tumbuhan itu dia sangat diperlukan, sangat penting. Tapi kalau sedangkan di hewan dia cenderung sangat kecil. Vakuola pada hewan sangat kecil. Jadi saking kecilnya keberadaan vakuola di hewan itu tidak diperhatikan. Sedangkan pada tumbuhan sangat penting, maka ukurannya pun sangat besar. Yang kedua ada peroksisom, organel sel yang memiliki membran tunggal dan bentuknya mirip seperti lisosom. Apa itu tunggal? Ada yang bisa mengartikan arti tunggal? Ada yang tahu tunggal nggak? Bahasa Indonesia tuh? Satu. Berarti artinya dia hanya satu-satunya. Tidak ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Peroksisom itu berasosiasi dengan gliksisom membentuk badan mikro. Peroksisom ditemukan di sel hewan dan tumbuhan, sedangkan glioksisom hanya ditemukan di sel tumbuhan. Glioksisom hanya ditemukan di sel tumbuhan. Organel peroksisom mengandung berbagai enzim juga. Enzim berguna sebagai pencernaan untuk membentuk peroksida H2O2. Fungsi peroksisom adalah penghasil enzim katalase untuk menguraikan peroksida. Ini fungsi dari si peroksisom. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Di hewan maupun di tumbuhan ada dua jenis, yaitu kasar dan halus. Kasar dan halus. Membran ganda. Tadi kalau tunggal satu-satunya, kalau ganda berarti ada dua. Tuh, main ganda. Dengan bentuk seperti jala yang terdapat yang berdekatan dengan inti sel. Dia bentuknya jala, retikulum endoplasma. Jala-jala. Yang ini jala besar, makanya disebutnya endoplasma kasar. Yang ini jala halus atau kecil, makanya disebut sebagai endoplasma halus. Retikulum endoplasma terdiri dari dua tipe, yaitu kasar yang permukaannya terdapat ribosom dan yang halus yang tidak terdapat ribosom. Perbedaannya hanya itu. Fungsinya sebagai pengangkut protein, tempat sintesis protein, dan juga transportasi protein. Transportasi itu maksudnya perjalanan protein dari sel satu ke sel yang lainnya. Dan dalam mitokondria,
organel sel yang memiliki peran penting dalam sel hewan maupun tumbuhan. Struktur mitokondria terdiri dari 2 lapis membran. Saking pentingnya dia punya 2 lapis, dan membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut kristal. Mitokondria memiliki materi genetik DNA tersendiri, DNA. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat bernafas dan penghasil energi. Itulah kenapa mitokondria itu punya peran yang penting pada sel hewan maupun tumbuhan, karena dia itu sebagai penafasnya, tempat pernafasan atau respirasi dan juga penghasil energi. Jadi kalau mitokondrianya rusak, baik di sel tumbuhan maupun di sel hewan, tidak bisa terjadi respirasi, maka nanti hewan dan tumbuhannya akan mati. Karena mitokondria mampu menghasilkan energi, maka disebut sebagai powerhouse of cell, dan sebagai pusat dari si sel. Jadi ketika mitokondrianya rusak, maka selnya juga akan rusak. Selanjutnya ada mikrotubul, yaitu struktur yang berbentuk silinder, berongga, tidak bercabang, tidak bermembran, dan tersusun atas protein. Jadi protein-protein yang masuk ke dalam sel itu akan membentuk mikrotubul. Fungsinya itu sebagai pembentuk silia, sentriol, dan benang spindle. Yang keenam ada mikrofilamen, atau kalau di gambarnya tadi mikrofilamen itu filamen aktin. Filamen aktin tidak terlalu terlihat filamen aktinnya. Ukurannya kecil, tersusun dari protein juga, protein tapi khusus protein globulat. Fungsinya gerakan kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan bentuk sel. Jadi yang mengatur perubahan bentuk sel itu si mikrofilamen atau filamen aktif. Selanjutnya ada ribosom, organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma tadi. Selanjutnya ada badan Golgi, organel sel yang terbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya menggelembung akibat terisi protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Badan Golgi ini yang oranye-oranye tadi. Badan Golgi. Yang bentuknya oranye ke kuning-kuningan atau kuning ke oranye-orangan. Dia bentuk ujungnya itu menggelembung. Ini bentuk ujungnya menggelembung karena ada protein. Itu badan Golgi. Zat tersebut akan diedarkan dalam bentuk kantung dalam proses sekresi. Fungsi utamanya yaitu membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom. Lisosom itu sendiri tersusun dari enzim hidrolitik yang fungsinya untuk proses pencernaan. Jadi proses pencernaan sel itu bergantung sekali dengan si lisosom ini. Sentrosom hanya ada di hewan. Bentuknya bulat kecil, terletak di salah satu kutub inti sel. Organel ini dijumpai di sel hewan dan memiliki fungsi sebagai tempat reproduksi sel. Jadi sel dapat berubah atau bertambah menjadi lebih banyak karena adanya sentrosom. Kloroplas, ingat itu berkaitan erat dengan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kumpulan dari kloroplas dikenal dengan plastida. Jadi kalau ada banyak kloroplas berkumpul menjadi satu, bisa dinamakan dengan plastida. Kemudian kita ke intinya, inti selnya.
semua sel kecuali di sel darah merah atau eritrosit. Inti sel tersusun atas membran inti yang punya pori, jadi bisa menyerap air, bisa menyerap cairan, dan juga ada cairan di dalam intinya itu yang namanya nukleoplasma, DNA, RNA, dan anak inti sel. Jadi si inti itu masih punya anak lagi, anaknya namanya nukleolus. Inti namanya nukleus, anaknya namanya nukleolus. Bagian-bagian inti ada membran, ada cairan itu ada DNA dan RNA. Membran itu bahasa IPA-nya sel selaput yang memiliki pori-pori berfungsi melindungi inti dan tempat keluar masuknya substansi inti. Dia bentuknya pori, jadi bisa menyerap. Cairan yang kedua ada cairan dalam sel atau nukleoplasma yang terdapat pada DNA, ada RNA dan juga inti sel atau nukleolus. DNA dan RNA ini sebagai pembawa sifat keturunan. Sifat keturunan ini bisa bentuk daun kalau di hewan, kalau di tumbuhan bentuk daun, kalau di hewan itu bisa sifat keturunannya mungkin warnanya seperti induknya, itu namanya sifat keturunan. Kalau di manusia juga ada namanya sifat keturunan yang dipengaruhi sama DNA, RNA orang tua. Secara keseluruhan, inti sel itu berfungsi sebagai pusat kegiatan sel. Jadi kalau intinya rusak, selnya juga akan rusak. Namanya juga inti. Jika rusak, maka sel akan rusak juga. Oke, banyak. Sini sekarang. Misalnya satu saja. Ada yang bisa bantu dari gambar 1, ini gambar A dan B. Kira-kira yang mana yang sel hewan? Itu A. Yang A apa? Sel hewan. A hewan? Ya. Ya, A hewan, betul. A ini hewan. Berarti yang B? Hewan. Yang paling mudah aja. Betul semua. Misal mimpi ini nomor 1. Berarti di sini nomor 1. Kira-kira di nomor 1 hewan apa itu namanya? Nomor 1. Tahu? Itu ada di pusat atau tidak? Pusat. Pusat, berarti ada di intinya. Inti tadi namanya nukleus. Inti sel, orang tahu namanya nukleus. Terus lagi ya yang mudah aja, tidak perlu semua. Selnya di sini, di pinggir nih. Jadi di pinggir apa di pinggir? Sel. Apa yang di pinggir? Dinding sel. Apa? Dinding. Dinding sel. Oh. Itu namanya dinding. Apa
itu fungsi dinding sel? Apa? Dinding yang ada di ruangan ini apa sih fungsinya? Sama, dinding sel sama dinding ruangan itu sama. Sebagai apa dia? Melindungi si selnya. Sama kayak dinding ini tuh melindungi yang ada di dalam ruangan ini. Satu lagi, apa ya? Nah, yang paling gampang. Ini ya terakhir deh. Ini sama ini sama nih. Kalau di gambar yang tadi warnanya kuning ke oren-orenan, oranye ke kuning-kuningan. Jadi terdiri dari dua kata. Tiga itu terdiri dari dua kata, badan, golgi. Ada ini badan, golgi. Yang paling inti next ya. Ini masih ada banyak. Kita ke sini dulu. Ada penamaan. Yang paling diingat tadi ada apa aja? Yang paling diingat aja. Pertama apa? Tadi dinding sel. Dinding sel itu ada di hewan dan di tumbuhan atau hanya ada di salah satunya? Tumbuhan. Dinding sel hanya ada di tumbuhan, tidak ada di hewan. Kalau kloroplas, kloroplas apakah ada di hewan? Kloroplas apakah ada di hewan? Tidak ada, karena kloroplas itu berfungsi untuk menghasilkan klorofil. Klorofil itu nama lainnya zat hijau daun. Yang punya daun itu kan hanya tumbuhan. Makanya kloroplas itu hanya ada di tumbuhan. Oke, yang pertama ada membran sel. Kenapa ibu tidak mencantumkan dinding? Karena dinding itu hanya ada di tumbuhan, di hewan tidak ada. Membran sel. Fungsi membran sel sama seperti dinding sel, melindungi isi sel, melindungi isi sel. Yang kedua, peroksisom. Peroksisom itu menghasilkan enzim katalase. Vakuola ada di keduanya ini. Ada di hewan dan di tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan. Vakuola menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Jadi
retikulum endoplasma ada dua, apa dan apa? Ada yang ingat? Retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu kasar dan halus. Fungsinya untuk mengangkut protein dari satu sel ke sel lain. Retikulum endoplasma. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria, bagian paling penting pada hewan dan tumbuhan sebagai pernafasan dan sumber energi. Jadi kalau tidak ada mitokondria, sel akan mati. Sumber energi. Terus ada mikrotubul. Mikrotubul sebagai gerakan kontraksi. Mikrotubul gerakan kontraksi, ada mikrofilamen, filamen aktin atau nama lainnya. Mikrofilamen. Terus ada ribosom. Itu balik. Mikrofilamen yang sebagai gerakan kontraksi. Terus sorry. Mikrofilamen mikrotubul itu akan gerakan kontraksi, menggerakkan silia ya. Ribosom, apa ya bahasa yang gampang? Membran inti. Kalau ribosom itu sintesis protein. Kalau inti sel tadi apa namanya? Inti sel nukleus. Satu lagi deh, biar ada dua ya, sampai 10. Membran inti. Kalau membran sel melindungi semua sel, kalau membran inti hanya melindungi intinya saja. Melindungi inti sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Ini ada keduanya. Badan Golgi membentuk membran. Membran sel. Sebenarnya masih ada lisosom sama nukleoplasma. Nukleoplasma inilah si pembawa DNA. Kalau 1-12 ini ada di sel tumbuhan dan hewan. Sedangkan di sini kita akan mencari apa yang tidak ada dan apa yang ada. Yang pertama pasti dinding sel. Dinding sel itu ada di tumbuhan, tapi di hewan tidak ada. Kemudian ada kloroplas. Ada di hewan, ada di tumbuhan, tidak ada di hewan. Kemudian ada vakuola, tempat menyimpan makanan. Di tumbuhan itu sangat besar,
Sedangkan di hewan sangat kecil. Dinding sel kloroplas yang ada di hewan itu, terakhir sentrosom. Sentrosom sebagai tempat reproduksi di tumbuhan itu tidak ada, sedangkan di hewan ada. Persamaannya contohnya ada sama-sama punya dua jenis retikulum, kasar dan halus. Ada dua, di sini pun ada dua. Sama-sama punya mitokondria dan fungsinya sama sebagai pernafasan, di sini pun sebagai pernafasan. Ini aja. Oke, ini yang kelas 7 ini. Bisa cukup. Tapi ini hal baru nggak buat kalian? Gambar-gambar kayak gitu. Pernah nggak lihat sebelumnya? Belum pernah? Oke, cukup untuk yang di unit 1 sel tumbuhan dan hewan. Intinya ada di gambar tadi. Cukup rumit gambarnya. Sel tumbuhan dan sel hewan. Intinya ada di gambar ini. Sel itu adalah bagian terkecil yang ada pada makhluk hidup. Sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaannya ingat, sel tumbuhan ada kloroplas, sel hewan tidak punya kloroplas. Sel hewan punya dinding sel, sel tumbuhan punya dinding sel, sel hewan tidak punya dinding sel. Intinya ada di situ.